Daerah khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan memiliki andil yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Namun sayangnya, pandemi COVID-19 membuat perekonomian Jakarta terpuruk yang juga akhirnya berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Lantas sejauh apa dampak yang diberikan? Berikut informasinya untuk Anda. Jakarta atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan biasa disingkat dengan DKI Jakarta, merupakan ibu kota negara Indonesia. Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Letak Jakarta berada di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 664,01 km persegi. Kota ini merupakan kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 11.109.29 jiwa pada 2020. Di sisi lain, pemerintah berencana untuk mengembangkan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun sejatinya peran Jakarta tidak akan tergantikan dalam jangka pendek. Meski dana investasi yang dikeluarkan untuk membangun ibu kota negara baru atau IKN bernilai fantastis. Pasalnya DKI seperti ibu kota negara lainnya di dunia yang telah melewati fase evolusi yang panjang. Peran ini tidak akan bisa secara instan diambil alih oleh Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. DKI Jakarta juga berkontribusi sekitar 18% terhadap PDB nasional di tahun 2020. Namun sayangnya adanya pandemi COVID-19 membuat perekonomian Jakarta terpuruk, di mana pada kuartal kedua hingga kuartal keempat tahun lalu, ekonomi Jakarta tumbuh negatif. Sehingga secara keseluruhan pada 2020, ekonomi Jakarta terkontraksi 2,36%. Tentunya terdapat pengaruh yang cukup besar dari terpuruknya ekonomi Jakarta terhadap perekonomian nasional. Sehingga di sepanjang 2020, ekonomi nasional tumbuh negatif di angka 2,07%. Lantas langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kembali menggeliatkan perekonomian Jakarta agar bisa memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian nasional? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam IDX First Asian Closing Market. Ya, pemirsa, Jakarta yang merupakan ibu kota negara bisa dikatakan sebagai jantung perekonomian Indonesia. Lantas bagaimana potret perekonomian Jakarta di tengah pandemi COVID-19? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feraco. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, apa yang bisa disampaikan ini kepada pemirsa IDX Channel terkait dengan DKI Jakarta yang baru saja berulang tahun? Silakan. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, jika kita bicara terkait dengan Jakarta ya, yang secara resmi ini bisa disebut sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau biasa disingkat dengan DKI Jakarta. Memang merupakan ibu kota negara Indonesia dan disebut-sebut juga sebagai jantung perekonomian dari Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Juni lalu, Jakarta baru saja berulang tahun Pras dan juga pemirsa yang ke-494. Dan mumpung saat ini kita sedang membahas terkait dengan Jakarta, saya juga akan memaparkan sedikit fakta dan data terkait dengan Jakarta. Nah, jadi Jakarta ini memiliki luas wilayah ya kurang lebih sekitar 64.000 km persegi. Kemudian Jakarta juga dinobatkan sebagai salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Karena jumlah penduduk di Jakarta sendiri ini mencapai sekitar 11 juta jiwa. Kemudian ternyata Pras, Jakarta sendiri ini sudah 13 kali ganti nama, dimulai dari sebutannya sebagai Sunda Kelapa hingga akhirnya saat ini sudah disebut sebagai DKI Jakarta. Kemudian tadi saya juga sempat menyebutkan bahwa Jakarta sendiri disebutkan sebagai salah satu jantung perekonomian dari negara Indonesia. Karena ternyata pada tahun 2019 lalu, sumbangan dari Pulau Jawa terhadap PDB nasional itu mencapai 59%.
Dan paling banyak itu disumbang oleh DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Dan bisa kita bayangkan ya, bisa kita cermati lebih jauh lagi dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang cukup banyak ya, tadi mencapai 11 juta. Apabila dalam kondisi normal mereka melakukan konsumsi, ini akan sangat mendorong kinerja dari konsumsi rumah tangga, kemudian juga secara tidak langsung akan mendorong dari untuk kinerja dari sektor retail sendiri, dan tentunya akan berdampak baik juga terhadap perekonomian nasional, Pras. Dan saat ini kan pemerintah juga sedang berencana untuk membangun atau memindahkan ya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dari yang awalnya di DKI Jakarta akan dipindahkan di Kalimantan Timur nantinya. Tapi ternyata ada beberapa pihak yang menyatakan meskipun nantinya ibu kota ini sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur, posisi DKI Jakarta sebagai pusat bisnis Indonesia, posisi Jakarta sebagai jantung perekonomian Indonesia ini tidak akan bisa digantikan oleh Kalimantan Timur, Pras. Dan itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan DKI Jakarta yang ternyata merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia dan bisa kita sebut sebagai jantung perekonomian negara Indonesia, Pras. Baik, yang menarik Mangi, tadi Mangi bilang begitu wilayah Kalimantan Timur masih belum bisa menggantikan peran DKI Jakarta ya sebagai pusat ekonomi Indonesia. Ini alasannya apa? Apakah memang nanti rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota Jakarta begitu ke wilayah Kalimantan Timur itu sebagai memang bagian sebagai pusat pemerintahan saja, sementara untuk aktivitas ekonominya akan tetap dipusatkan di wilayah Jakarta? Baik, Pras. Jadi salah satu alasan kenapa Kalimantan Timur ini nantinya diproyeksikan tidak bisa menggantikan posisi DKI Jakarta ya sebagai jantung perekonomian, karena ternyata 70% uang beredar secara nasional ya itu ada di DKI Jakarta. Nah, saya berikan sedikit gambarannya. Peredaran M1 ya, uang M1 yaitu uang kartal, giro, dan juga uang elektronik secara nasional ini mencapai 1.600 triliun rupiah, dan artinya jika 70%-nya ada di DKI Jakarta atau sekitar 1.100 triliun rupiah perputaran uang M1 itu ada di DKI Jakarta. Kemudian kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Pada tahun 2019 lalu, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ya, sumbangan ekonomi DKI Jakarta terhadap ekonomi nasional ini mencapai sekitar 17 sampai dengan 18%. Selain itu, kita lihat lagi untuk PDRB per kapita, DKI Jakarta ini ternyata paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Nah, kita coba bandingkan dengan Kalimantan Timur ya, Pras ya, di mana pada tahun 2020 lalu untuk PDRB per kapita dari DKI Jakarta sendiri ini mencapai 260,44 juta, sedangkan untuk Kalimantan Timur ini hanya ada di kisaran sekitar 160,1 juta saja. Kenapa Kalimantan Timur ini ternyata lebih rendah PDRB per kapitanya dibandingkan DKI Jakarta? Karena untuk Kalimantan Timur sendiri saat ini perekonomiannya hanya bertumpu pada satu sektor bisnis saja, yaitu sektor perkebunan kelapa sawit. Tapi jika kita lihat lebih jauh lagi, kita cermati lebih jauh lagi untuk DKI Jakarta, ekonominya ini bertumpu terhadap banyak sektor bisnis, Pras. Ada banyak sekali restoran di Jakarta, ada banyak sekali mal dan juga pusat perbelanjaan di Jakarta, kemudian perhotelan, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Bahkan kita bisa katakan ya bahwa DKI Jakarta ini merupakan salah satu kota yang apa aja ada deh, lengkap dan komplit begitu ya dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia sendiri, Pras. Dan itulah alasan kenapa akhirnya DKI Jakarta juga disebut-sebut ya sebagai jantung perekonomian dari negara Indonesia. Nah, saya juga makin penasaran ini, Mangi. Sebenarnya ada berapa jumlah fasilitas yang tadi Mangi bilang begitu, ada mall, kemudian tempat wisata di Jakarta yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis ataupun pusat ekonomi Indonesia begitu secara nasional. Oke, Pras, kita bedah satu persatu dimulai dari jumlah mal ataupun pusat perbelanjaan yang ada di DKI Jakarta. Bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Berdasarkan data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, jumlah mal ya di DKI Jakarta ini mencapai 80 mal yang terbagi atas 25 mal ada di Jakarta Selatan, kemudian di Jakarta Pusat ada 20 mal, kemudian Jakarta
Jakarta Utara ada 14 mal, Jakarta Timur ada 11 mal, dan Jakarta Barat ada 10 mal untuk totalnya. Kemudian kita lihat lagi untuk jumlah restoran atau rumah makan yang ada di DKI Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Di tahun 2019 ternyata mencapai 4.812 rumah makan ataupun restoran. Kemudian kita lihat lagi untuk tempat wisata, ternyata di DKI Jakarta jumlahnya ada sekitar 126 tempat wisata, Pras. Dan mungkin di wilayah lainnya ini ada tempat wisata yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan DKI Jakarta. Tapi balik lagi, DKI Jakarta ini bisa kita katakan sebagai paket komplit ya, kota yang sangat lengkap karena apa aja ada, Pras. Tempat wisatanya ada, kemudian mallnya ada, pusat perbelanjaan banyak, rumah sakit dan restoran juga banyak, rumah makan banyak, apa aja ada di DKI Jakarta. Dan lagi-lagi itulah yang menyebabkan DKI Jakarta dikatakan sebagai jantung perekonomian Indonesia, termasuk transportasi yang ada di DKI Jakarta juga lebih lengkap ya, lebih modern dibandingkan di wilayah-wilayah lainnya. Nah, bicara mengenai transportasi, ini juga menjadi salah satu sektor yang mendukung aktivitas perekonomian di wilayah DKI Jakarta yang berhubungan erat dengan remote area, dengan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta lainnya sebagai penyumbang ekonomi nasional. Nah, bagaimana potret transportasi di Jakarta saat ini? Oke, Pras, kalau kita bicara terkait dengan transportasi di DKI Jakarta, memang kembali saya tegaskan ini lebih modern dan juga lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah lainnya. Contohnya ya, di DKI Jakarta ada transportasi online seperti ojek online, kemudian taksi online, kemudian ada juga Transjakarta yang hanya ada di DKI Jakarta ya, kemudian ada MRT, LRT, dan juga KRL. Bahkan mobilitas masyarakat di DKI Jakarta juga cukup tinggi sekali, bahkan karena tinggi sekali mobilitas masyarakat di DKI Jakarta, Jakarta juga dinobatkan sebagai kota dengan kemacetan yang sangat tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Dan hal ini juga tergambar dari pemakaian BBM di DKI Jakarta pada Agustus 2020 lalu, Pras. Ternyata pemakaian BBM pada Agustus 2020 lalu di DKI Jakarta ini mencapai 23.808 kiloliter per hari. Nah, artinya pada Agustus 2020 kan sudah mulai adanya pandemi COVID-19 ya masuk di Indonesia dan juga di DKI Jakarta. Kemudian jika kita bandingkan dengan keadaan normal, untuk pemakaian BBM di DKI Jakarta ini mencapai 26.000 kiloliter per hari. Artinya jumlah 23.000 kiloliter per hari tadi ini hampir mendekati kondisi normal. Padahal Agustus 2020 itu sudah termasuk adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi bisa kita katakan mobilitas masyarakat juga cukup tinggi ya di DKI Jakarta. Kemudian jika kita bicara terkait dengan pandemi COVID-19, Pras, yang memang saat ini jumlahnya kian melonjak ya di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, apalagi dalam beberapa waktu terakhir ya, penambahan harian kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta juga selalu lewat dari 4.000 kasus per hari, bahkan kemarin mencapai 5.000 kasus per hari, yang akhirnya menyebabkan pemerintah ini memberlakukan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat, dan secara tidak langsung tentunya akan berdampak terhadap perekonomian Jakarta ya, merugikan sektor retail, sektor transportasi, dan juga UMKM yang ada di DKI Jakarta. Tapi menurut Pras sendiri sejauh ini dengan adanya pandemi COVID-19, dampak buruk yang paling dirasakan oleh DKI Jakarta itu seperti apa sih, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai di Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia, tentunya yang paling terdampak, kalau katakan memang 70% perputaran uang, kemudian aktivitas bisnis ada di DKI Jakarta, berarti dampak yang dirasakan dengan adanya pandemi COVID-19 tentu adalah wilayah DKI Jakarta. Kalau kita bicara mengenai beberapa indikator ekonomi saja, misalnya inflasi. Inflasi di tahun 2020 tercatat sekitar 3,23%. Ini pun kita tahu juga setelah pandemi COVID-19 menghantam Indonesia dan pertama kali terdeteksi begitu di Indonesia. Ini menjadi salah satu tekanan yang menghambat juga aktivitas perekonomian. Belum lagi ada penerapan PSBB di awal, kemudian juga ada lagi PPKM Mikro yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Jadi bisa dikatakan ini menekan juga dari sisi daya beli masyarakat. Apalagi dengan adanya kondisi seperti ini, banyak sekali masyarakat juga yang
harus mengalami misalnya adanya pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan sementara sampai melihat kondisi perusahaan atau tempat mereka bekerja kembali normal ya, meskipun pandemi masih berlangsung hingga saat ini. Dan kalau kita lihat juga dari sisi inflasi di tahun 2020 lalu, ini kalau kita bandingkan ya 2019 dengan 2020. 2019 begitu kalau saya koreksi sekitar 3,23%. Kemudian di 2020 mencapai 1,59% dari inflasi yang mengindikasikan tadi adanya penurunan daya beli, kemudian aktivitas ekonomi secara keseluruhan di wilayah DKI Jakarta. Dan kalau kita cermati dari sisi PDB-nya DKI Jakarta, ini coba saya sampaikan ya, ada beberapa data yang sudah dihimpun. Di kuartal pertama tahun 2020 sekitar 5,06% PDB DKI Jakarta, which is ini juga adalah level terendah dalam 10 tahun terakhir. Berarti kalau kita bicara kuartal pertama 2020 juga bisa dikatakan ini adalah awal dari pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Kemudian di kuartal kedua hantaman cukup jelas terjadi, bahkan membuat PDB harus mengalami tekanan dalam minus 8,22%. Sementara di kuartal ketiga agak sedikit ada perbaikan ya, menjadi minus 3,82%, dan pada kuartal 4 2020 minus 2,14%. Jadi bisa dikatakan di sepanjang tahun 2020 ekonomi di wilayah DKI Jakarta ini mengalami kontraksi 2,36%. Jadi memang ini implikasinya adanya pandemi COVID-19 tentu yang paling dirasakan di wilayah DKI Jakarta, Mangi. Ya, dan tadi saya juga sudah sempat menyampaikan bahwa 70% perputaran uang itu ada di DKI Jakarta ya, atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Tapi sayangnya karena adanya pandemi COVID-19, perputaran uang tersebut ini menurun sekitar 10%, atau bisa kita katakan potensi uang hilang di DKI Jakarta karena adanya pandemi COVID-19 ini mencapai 117 triliun rupiah. Lagi-lagi karena memang daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 juga melemah ya Prasya, karena lonjakan kasus yang sangat signifikan. Dan meskipun DKI Jakarta ini baru saja berulang tahun ya, yang ke-494, ternyata ada satu kado yang sebenarnya tidak diharapkan oleh DKI Jakarta. Karena berdasarkan data dari BPS, untuk angka kemiskinan di DKI Jakarta bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Pada September 2020 ini jumlahnya mencapai 496.000 atau 4,69% dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Sedangkan di Maret 2020 jumlahnya lebih sedikit lagi ya. Jadi dari Maret 2020 ke September 2020 ada peningkatan sekitar 0,16% terhadap angka kemiskinan, atau sekitar 15.980 angka kemiskinan. Jadi bisa kita simpulkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak buruk ya terhadap ekonomi Jakarta, dan tentunya akan sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian nasional, karena lagi-lagi Jakarta ini disebut-sebut sebagai jantung perekonomian negara Indonesia, Pras. Setuju, apalagi ini menjadi salah satu barometer pertumbuhan ekonomi nasional ya untuk wilayah DKI Jakarta. Tapi yang menarik juga selanjutnya, seberapa besar nih berdasarkan riset yang sudah Mangi lakukan nih, dampak ataupun pengaruh dari keterpurukan ekonomi DKI Jakarta terhadap ekonomi nasional secara umum? Baik, Pras, karena memang Jakarta ini kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga cukup tinggi, akhirnya menyebabkan ekonomi nasional di sepanjang tahun 2020 lalu juga terkontraksi, di mana pada kuartal pertama tahun 2020 lalu untuk perekonomian nasional memang masih tumbuh positif di angka 2,97%. Tapi ketika memasuki kuartal kedua 2020 sudah mulai terkontraksi sekitar 5,32%, kemudian di kuartal ketiga 2020 masih terkontraksi di angka 3,49%, dan di kuartal keempat 2020 untuk PDB nasional juga masih terkontraksi sekitar 2,19%. Dan akhirnya secara keseluruhan ya di tahun 2020 ekonomi nasional atau PDB nasional ini terkontraksi sekitar 2,07%. Dan tentunya melihat hal tersebut, pemerintah juga harus melakukan berbagai upaya untuk kembali meningkatkan atau menggeliatkan ekonomi di DKI Jakarta agar bisa mendorong kinerja dari perekonomian nasional. Nah, kita pun ternyata sebagai masyarakat juga sebenarnya bisa ya membantu pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan
selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena bisa kita simpulkan kehancuran ekonomi yang terjadi saat ini itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, selain itu pemerintah juga diharapkan bisa terus mendorong daya beli masyarakat agar masyarakat ini bisa melakukan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi lagi, terutama di DKI Jakarta. Dan tentunya pemerintah juga harus mendorong daya beli masyarakat kelas menengah atas ya yang ada di DKI Jakarta. Karena masyarakat kelas menengah atas ini biasanya spending money-nya atau mengeluarkan uangnya ini sangat banyak dan bisa mendorong konsumsi di DKI Jakarta, Pras. Dan caranya untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah atas di DKI Jakarta ini adalah dengan penanganan pandemi COVID-19 yang tepat dan juga cepat ya, agar trust masyarakat ini kembali terbentuk. Jadi masyarakat ini kembali ingin melakukan konsumsi lagi atau ingin belanja lagi. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh World Report di tahun 2017 lalu, jumlah kelas menengah atas atau orang kaya di DKI Jakarta, Pras, ini ternyata mencapai 27.100 orang kaya dengan asumsi kekayaan per orangnya ini mencapai 13,3 triliun rupiah. Jadi lagi-lagi untuk menggeliatkan ekonomi khususnya di DKI Jakarta ini memang pemerintah harus menangani pandemi dengan cepat dan tepat, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu dibenahi juga terkait dengan DKI Jakarta yang memang konteksnya adalah di luar pandemi ya, di luar COVID-19, untuk terus mendorong ekonomi DKI Jakarta dan juga akan berdampak baik terhadap perekonomian nasional, Pras. Yes, itu dia yang perlu ditekankan mungkin oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya ya, bagaimana mereka bisa mengeluarkan mungkin stimulus-stimulus, kebijakan-kebijakan yang bisa menarik lagi minat para menengah atas nih, orang-orang menengah atas atau orang-orang kaya di DKI Jakarta untuk mereka membelanjakan dana yang mereka miliki, karena ini sudah pasti akan memberikan dampak yang luas juga terhadap aktivitas ekonomi di wilayah DKI Jakarta. Tapi kalau kita bicara mengenai di luar konteksnya dari pandemi ini, kira-kira apa saja sih yang harus dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta begitu dalam mengatasi pandemi dan juga untuk membangkitkan ekonomi di wilayah DKI Jakarta khususnya? Oke, Pras, kalau kita bicara di luar konteks pandemi, satu hal yang perlu dibenahi dari DKI Jakarta adalah terkait dengan banjirnya, Pras. Karena DKI Jakarta ini selain dikenal dengan kota yang kemacetannya cukup tinggi, terkenal juga dengan kota yang memang banjirnya ini sering banget terjadi nih, Pras. Dan memang sebenarnya sejauh ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan cara ya. Dan yang perlu difokuskan lagi adalah pemerintah perlu sekali melakukan pencegahan banjir, bukan hanya penanganan banjir. Dan memang sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah ya, salah satunya adalah revitalisasi rumah pompa yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 446 unit dan tersebar di berbagai wilayah. Tapi hal yang perlu difokuskan lagi oleh pemerintah tentunya harus melakukan pengawasan dan juga pengecekan secara berkala terhadap revitalisasi rumah pompa tersebut, kemudian perlu memperbaiki pompa-pompa yang rusak dan juga menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah pompa tersebut. Karena jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2019, akhir tahun 2019 memasuki awal tahun 2020, di Jakarta sempat terjadi banjir yang itu cukup parah menurut saya, Prasya, dan ternyata dari peristiwa banjir tersebut potensi uang hilang itu mencapai 10 triliun rupiah, karena memang akses masyarakat ini jalannya terblokir, masyarakat tidak bisa kerja, tidak bisa melakukan aktivitas yang akhirnya berdampak buruk terhadap perekonomian. Tapi kedepannya kita berharap semoga DKI Jakarta ini perekonomiannya bisa kembali bangkit, segala masalah bisa teratasi dan tentunya bisa kembali menopang perekonomian Indonesia atau perekonomian nasional, Pras. Betul, yang paling utama adalah bagaimana sinergitas begitu ya antara pemerintah pusat dan daerah dan juga kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan agar kita juga bisa terbebas dari pandemi COVID-19 bahkan lebih cepat lagi, Mangi. Terima kasih banyak, Mangi, atas informasi yang sudah disampaikan dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, ini berhubungan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta, saya juga ada satu pantun yang ingin disampaikan menjelang teaser. Jalan-jalan ke Sukabumi, melipir dulu ke Cilincing, dan tetaplah bersama kami. IDX Precision Closing akan segera kembali.